Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka adalah seburuk-buruknya tempat. Para penghuninya akan sangat tersiksa di dalamnya. Mereka disediakan berbagai macam siksaan. Bahkan makanan dan minumannya pun sangat menjijikkan serta menyiksa diri. Banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang makanan yang akan dimakan oleh ahli neraka. Di antaranya yang pertama adalah pohon dan buah zakum. Buah ini disebut sebagai makanan para penghuni neraka. Pohon zakum termasuk salah satu bentuk siksaan bagi para penghuni neraka. Dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 51-55, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma innakum ayyuhad-dhallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. La'akiluna min syajarin min zakum. Pasti akan memakan pohon zakum. Famali'una minhal butun. Maka akan penuh perutmu dengannya. Zakum adalah pohon di neraka yang buahnya menjadi makanan penghuninya. Jika pohon ini diletakkan di dunia, maka bisa menghancurkan bumi seisinya. Ketika dimakan, rasanya akan seperti logam kuningan yang dicairkan, bahkan lebih buruk. Buah tersebut akan membakar wajah beserta organ dalam tubuh manusia. Penghuni neraka akan selalu lapar. Mereka akan selalu tergesa-gesa ke dasar neraka untuk memakan apapun yang dapat mereka temukan. Di dasar neraka ini, mereka terpaksa memakan buah dari pohon zakum. Bahkan sebelum disentuh pun, bibir mereka akan terbakar sehingga nampak gigi mereka. Tidak hanya itu, mereka akan menelan duri yang akan merobekkan kerongkongan setelah buah itu ditelan. Sebelum buah itu sampai ke perut, buah itu akan membakar dan mengeluarkan isi perut mereka. Para penghuni neraka akan merasakan perut yang sangat lapar, sehingga orang-orang kafir itu terpaksa memakan buah zakum. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya setitik buah zakum dijatuhkan ke laut dunia, niscaya akan merusak kehidupan manusia. Ikhwatal iman rahimakumullah. Makanan ahli neraka yang kedua yaitu ghislin. Ghislin adalah nanah yang bercampur darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Allah menyebutkannya dalam surat Al-Haqqah ayat 35-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Maka tidak ada seorang pun teman bagi mereka pada hari ini. Maksudnya pada hari kiamat tidak ada yang akan bisa menolongnya. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak pula makanan sedikit pun bagi mereka kecuali darah dan nanah, atau disebut ghislin. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Kita tahu kalau nanah itu baunya sangat tidak enak. Apalagi rasanya tentunya sangat tidak enak. Melihatnya pun kita sudah jijik. Bagaimana dengan orang yang menjadikannya sebagai makanan dan minuman? Ikhwatal iman rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga yaitu pohon dori'. Dori' yaitu pohon berduri yang sangat keras, yang tidak dapat menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan lapar. Makanan itu selalu menyumbat di tenggorokan, sehingga keluar dari leher-leher penghuni neraka. Tidak bisa keluar dari mulut dan tidak bisa masuk ke perut. Di antara kita mungkin pernah tidak sengaja tertelan tulang ikan. Itu rasanya sakit luar biasa. Bayangkan pohon berduri ini mau tidak mau akan masuk ke tenggorokan mereka.
Duri-duri itu besar dan keluar dari pinggir kiri, kanan, bagian depan, dan bagian belakang tenggorokan mereka. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah menjelaskan pada saat mentafsirkan firman Allah, surat Al-Ghasyiyah ayat 6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri. Mereka tidak akan memperoleh makanan kecuali pohon dhari' yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Tidak bisa ditelan, juga tidak bisa dikeluarkan, sampai masa waktu di mana Allah mau mencabutnya. Berikutnya yang keempat adalah ghassaq. Ghassaq artinya air yang sangat dingin. Menurut Ibnu Umar, ghassaq adalah nanah yang kental, yang jika satu tetesnya ditumpahkan di bumi bagian barat, maka penduduk bumi bagian timur akan mencium bau busuknya. Allah menyebutkan ghassaq dalam surat Shad ayat 57. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Berikutnya yang kelima adalah sodid. Sodid yaitu nanah yang bercampur dengan darah. Imam Ibnu Rajab berkata, air sodid akan membuat wajah mereka hangus, sekaligus membuat seluruh kulit kepala dan rambut mereka mengelupas. Allah menyebutkannya dalam surat Ibrahim, ayat 16-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min wara'i jahannam. Di hadapan mereka ada neraka jahanam. Wa yusqa min ma'in shadid. Mereka akan diberi minuman dengan air nanah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu. Diminumnya air nanah itu, dan hampir saja dia tidak bisa menelannya. Artinya, karena banyaknya nanah yang dituangkan ke mulutnya, sampai perutnya penuh, dan sampai keluar dari tenggorokannya. Terus saja itu dituangkan, sehingga memaksa dia harus menelannya. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Dan datanglah bahaya maut dari segala penjuru. Dia merasakan seperti dia akan mati, tapi dia tidak juga mati. Wa min waraihi azabun ghalidh. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sungguh siksa neraka yang mengerikan ini sebagai balasan bagi orang yang ketika di dunia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bertakwa, sehingga kita dijauhkan dari siksa neraka. Wallahu a'lam bishawab.